Jumpa lagi Jaka Divi TV. Ya, kalau mendengar kata server, pasti yang terbayang adalah sebuah komputer yang besar atau rangkaian komputer yang besar, ya, yang melayani banyak komputer lain. Harga nggak usah dibahas, udah pasti seharga mobil atau bahkan lebih mahal daripada sebuah mobil. Dan sebagian besar dari kalian pasti sudah mau nutup video ini begitu kami bahas soal server atau bahkan nggak ngeklik. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau yang kita akan bahas kali ini adalah sebuah server mikro? Ya, yang di sebelah saya ini bukan PC desktop baru saya. Desktop saya masih yang belakang sana. Ini lebih kecil daripada desktop saya yang sudah pakai micro ATX, ya. Ini adalah sebuah server mikro. Kita kali ini akan membahas mengenai server mikro, server berukuran kecil, dan yang paling penting adalah harganya tidak besar, tapi kecil juga. Tidak lebih dari sebuah laptop kelas konsumer di 9-10 jutaan. Nah, server semacam ini bisa ngapain aja dan kenapa mungkin kalian atau usaha kecil atau usaha mikro kalian akan membutuhkan server semacam ini. Nah, server mungil ini adalah produk dari HPE atau HP Enterprise atau di Indonesia kadang-kadang bilang HPE gitu ya. Nah, HP ini adalah bagian dari HP yang menangani produk-produk kelas enterprise. Cocok memang untuk ngurusin server, berbagai macam server hingga yang kelas enterprise terbesar sekalipun. Tapi kali ini kita akan bahas yang ini. Perkenalkan, ini adalah HP ProLiant Microserver Gen 10 Plus, sebuah microserver dengan beragam kemampuan yang unik. Ya, terlepas dari kemampuannya, kami melihat bahwa ukurannya pun unik. Hanya sebesar PC dengan board micro ATX. Oh bukan, bahkan dengan board mini ITX. Jadi ini kecil banget. Oke, sebuah server adalah sebuah server. Komputer yang satu ini punya kemampuan yang mendasar, yang wajib, kestabilan yang prima, kemampuan untuk bekerja non-stop 24 jam selama 365 hari setahun, mendukung kemampuan IT support yang bisa nge-remote dari luar, fitur networking yang mumpuni kelas enterprise, dan fitur-fitur keamanan spesial server. Setidaknya itu yang dalam pandangan kami. Nah, HPE ProLiant Microserver Gen 10 Plus ini memiliki spesifikasi yang unik ya. Ukurannya mungil, 11,7 cm x 24,5 cm x 24,5 cm. Jadi ini kecil. Support RAM hingga 32 GB dan dia support ECC. Iya, tipe ECC disupport. Ini menjamin bahwa transfer data itu nggak korup. Lalu ada embedded software RAID untuk fleksibilitas dalam storage system. Ada port USB yang lengkap, ada 2 port eksternal USB 3.2 Gen 2, ada 4 eksternal USB 3.2 Gen 1, dan ada 1 USB 2.0. Lalu dia punya 4 port LAN 1 Gbps. 4, bukan cuma 1 atau 2, ada 4. Dan power supply-nya 180 watt. Ini sudah pasti ya, menjamin konsumsi dayanya nggak mungkin gede-gede amat. Spesifikasinya ini membuatnya cocok untuk disulap jadi beragam jenis server yang berbeda atau bahkan jika dibutuhkan menjadi penggabungan fungsi beberapa server sekalipun. Nah, melihat potensi dari server ini kami jadi tertarik untuk membahasnya dengan tim HPE sendiri. Kalian tentunya ingin tahu ya, server ini biasanya dimanfaatkan untuk apa saja, ya nggak ya? Oke, sekarang mari kita langsung hubungi saja tim HPE Indonesia. Selamat pagi Pak Pungki, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Dedi, kabar baik Pak, gimana kabarnya nih dari tim Jagat Review? Alhamdulillah masih oke lah kita ya. Pokoknya semangat terus lah. Gini nih Pak, saya mau nanya-nanya soal ini Pak, server mikro ini loh Pak. Yang dari HPE ini, server yang kecil mungil di belakang saya ini, yang ukurannya microserver ya Pak ya? Iya, microserver nih. Saya mau nanya-nanya nih, yang paling cocok saya nanya langsung sama HPE-nya aja langsung nih ya. Ini sejak kapan sih HPE ini memasarkan tipe server yang kecil dan murah kayak begini, Pak? Ya, ini sebenarnya server yang memang unik ya diposisikan dari HP ya. Karena ini sebenarnya server yang model ini kami pertama kali kenalkan di market itu tahun 2020 kemarin. Jadi kurang lebih 1 tahun perjalanan server ini di Indonesia, karena kondisi ini jadi cukup sulit ya orang mengenal untuk model ini, tapi sebenarnya server ini udah sangat banyak dipakai di customer kami nih. Jadi ini server masih tergolong baru.
bukan server yang udah lama sekali, tapi ini memang server tergolong baru, Pak. Pak, ini pertanyaan Pak, ini kalau buat micro server kayak gini, ini butuh ruangan khusus nggak? Kan kalau server itu selalu butuh ruang server. Asumsinya kan pasti harus yang suhunya lebih dingin gitu ya, 23, ada yang bilang dulu zaman dulu kan 20 derajat Celcius gitu ya. Kalau ini butuh ruang khusus nggak, butuh data center nggak sih? Ya, ini memang HP melihat pangsa pasar di Indonesia sendiri, apalagi sekarang di kota metropolitan, ruangan itu kan menjadi hal yang mahal, bisa dibilang. Dan itu juga sekarang electricity juga udah semakin meningkat, kita pemakaian semakin banyak. Benar sekali, biasanya server itu butuh data center, atau setidaknya server room deh, ruangan khusus yang dipakai untuk ruangan server, ruangan jaringan, penyimpanan data. Cuma kami keluarkan server yang unik, itu namanya micro server, dan ini sekarang sudah generasi 10 plus kita nyebutnya. Ini server yang bisa ditaruh di ruangan kerja kita. Bahkan ini kita taruh di meja aja sudah bisa. Nah, ini bisa kelihatan. Tadi Pak Deddy menunjuk ya, ini ditaruh aja di meja kerja, kemudian kita tinggal hubungkan ke jaringan dan juga ke listrik, kemudian kita bisa nyalakan. Tidak perlu server atau server room khusus untuk menaruh ini, Pak. Oh gitu ya, memang dirancang seperti itu ya. Jadi udah murah, tempatnya juga nggak perlu spesial-spesial amat gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau ini server ya Pak ya, jadi pasti ada sistem pengamanan atau keamanannya yang spesial gitu kalau server. Ini ada juga di server yang mikro ini? Ya, jadi kalau keamanan ini salah satu tagline atau fitur utama yang ada di server HPE secara umum, termasuk yang kecil ini. Cuma spesifik untuk yang kecil ini, yang namanya kecil ya, ini bisa digendong, bisa dibawa kemana aja. Secara fisik dulu deh, saya bicara ngamaninnya gimana. Server kayak gini kan gampang diangkut nih. Jangan-jangan pada saat pada pulang rumah, oh ya servernya ini apa nih, kecil-kecil bisa diangkut, dibawa aja, bisa masukin ke tas juga. Nah, di sini ada sendiri di belakangnya kita bisa kunci pakai Kensington lock. Itu kan biasa nih, yang biasa dipakai kunci di laptop, sehingga itu nggak bisa dibawa dulu. Dan ini kita bicara keamanan di fisiknya dulu. Nah, bagaimana dengan sistemnya sendiri? Ya, di server HPE itu kita sudah ada tanam namanya Silicon Root of Trust. Nah, Silicon Root of Trust ini sebenarnya ngebantu dari customer kami bagaimana mengamankan, bahkan sampai di sistemnya itu di firmware atau di BIOS-nya. Sehingga kalau ini firmware-nya sudah tidak original dari HPE, jadi ada backdoor di belakangnya yang nanti bisa disusupin oleh black hacker atau yang cracker, ya black hacker ini sudah dijaga oleh HPE. Jadi kami menjamin bahwa server ini pasti akan aman dari sistem. Oke. Ya, itu fitur yang dari HP. Ya, keren ya. Jadi harganya murah, kecil, tidak butuh ruang khusus, tapi tetap server style ya, tetap pengamanannya server. Nah, ini menarik Pak. Untuk penggunanya, itu umumnya siapa aja sih Pak selama ini? Ya, kita bicara biasanya server itu biasanya dipakai korporasi ya. Korporasi, perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan. Ya, contoh aja kita kirim WhatsApp, atau kita kirim pakai Signal, atau kita pakai Telegram, kita telepon. Itu semua kan untuk bisa terkoneksi butuh server. Nah, itu memang server biasanya didesain untuk korporasi. Berbeda dengan yang mini ini ya, kita nyebutnya micro server ini ya. Ini bisa dipakai di semua kalangan, bahkan dipakai di pribadi pun bisa. Ini saya di rumah pun pakai sendiri server ini. Jadi saya pakai sendiri di sini. Ini saya pakai untuk multifungsi server, kita nyebutnya nih. Saya pakai macam-macam di dalamnya. Mau saya pakai untuk penyimpanan data, kemudian saya pakai untuk media streaming di tempat saya. Itu saya pakai sendiri. Jadi ini memang targetnya tidak hanya korporasi besar, tapi seperti saya pribadi, consumer, dan juga SMB ya, misalnya untuk toko-toko kecil atau di situ ada karyawan yang maksimal sekitar 25 karyawan. Ini cocok banget sebenarnya untuk menggunakan seperti ini. Sekecil 25 karyawan masih oke ya? Masih bisa. Masih oke. Targetnya di situ memang di sini, karena itu harganya kita taruh memang sangat rendah. Ya, kalau server biasanya disebut ratusan juta, puluhan juta. Kalau server mah bunyinya mobil pasti ya. Iya, betul. Biasanya dapat satu mobil lah ya gitu ya. Server ini
satu mobil bisa dapat berapa unit server ini nih. Iya, Kebalik bisa kalau gitu. Kalau ini kebalik ya, betul, 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 betul. Nah, kalau untuk penggunaannya tadi untuk media server buat terus ada penggunaan apa lagi sih? Jadi berarti semua itu penggunaannya ditimpakan ke satu server itu maksudnya tadi ya? Itu ada apa aja sih tadi? iya, Bisa jadi betul. apa aja? Jadi ini kita multifungsi lah ya, kita sebutnya multifungsi, biasanya orang nyebutnya multifunction printer. Nah, ini multifunction server. Satu Multifunction server server. ini aja bisa kita masukkan. Kita jadikan di situ print server, kita jadikan sebagai media penyimpanan atau biasa dikenal dengan NAS. Kemudian Mm-mm. kita jadikan juga sebagai media streaming untuk di dalamnya. Banyak banget kita bisa taruh di situ, dan itu kita juga udah ada di dalamnya menggunakan ClearOS. Jadi ClearOS Ah, misalkan digunakan di ClearOS nih, mm-mm. di servernya. Jadi di sistem operasi ClearOS ini dia ada marketplace. Nah, marketplace ini mempermudah bagaimana kita membutuhkan aplikasi, kita tinggal download aja, sama seperti kita menggunakan di iOS atau kita menggunakan di Android. Kita tinggal buka App Store-nya, kita pilih aplikasinya mana aja yang kita butuhin, kita install, kita sedikit setting-setting sesuai dengan jaringan kita yang ada, udah langsung bisa kita pakai. Jauh lebih Hmm. simple. Jadi Udah dia susah zaman dulu ya dirancang harus pakai panggil itu ya. expert IT untuk melakukan instalasi, udah zamannya sekarang serba dipermudah, bahasanya Itu ya. seperti itu. Jadi dia datang dengan si ClearOS ini ya, Pak ya? Atau kita bisa pakai OS yang lain? Bisa. Jadi ini memang ya namanya server ya, kita open. Jadi bisa dipakai dengan sistem operasi apapun yang ada di market. Cuman di sini dengan ClearOS itu salah satunya memang yang dipakai karena itu ada pilihannya juga. Jadi ClearOS ini ada yang versi community, nggak harus bayar, Ah, tapi tetap gratis. legal, Sebentar, sebentar. gratis, dan Gratis, Pak. itu Oke, penting itu, gratis. penting. Ini gratis kalau ClearOS ini, dan itu legal. Jadi kita tidak perlu pakai pirate atau yang lain bajakan, tidak perlu. Kalaupun mau berbayar, itu pun mereka menyediakan. Pasti yang berbeda di mengenai support ya, antara Oh, iya, yang iya, iya, iya. berbayar dengan yang gratis. Cuman tetap di situ didukung oleh komunitas. Bahkan di Indonesia-nya sendiri, ClearOS ini ada komunitasnya sendiri. Ah, Jadi kalau oke. kesulitan, bingung gimana nih, bisa Mhm. hubungi juga dengan komunitas di Indonesia. Mereka siap bantu. Iya, iya. Itu untuk level kalau UMKM wajar ya kayak begitu ya. Jadi punya satu server bisa Iya, macam-macam, ada community-nya juga. Jadi bisa dibahas. Ini print server saya begini. Ini berarti bisa jadi router juga ya, karena ada apa LAN portnya juga di belakang tuh. nah, ini yang keunikannya nih, kebetulan sekali nih dari tim Jaga TV mengingatkan saya juga mengenai portnya ya. Nah, biasanya kalau kalau PC atau notebook kan biasanya untuk terhubung ke jaringan hanya punya satu port. Nah, Satu, ini ya. server itu ada 4. Iya. 4 itu banyak nggak? Banyak, bisa dibilang. Udah sangat cukup, mau dijadikan router butuh 2. Sudah ada, masih ada 2 lagi. Terserah mau dipakai buat apa nih? 2 lagi di dalamnya. Belum lagi ini servernya kecil ya tadi ya, karena cukup ditaruh di Mm. meja, dia nggak perlu daya yang besar. Dayanya berapa? Dari dayanya sendiri maksimal itu 180 watt. Itu Nah, 180 maksimum. watt itu Ya, besarnya seberapa sih? Kalau bingung, emang kecil ya 180 itu? Atau kecil. itu besar sih? Ya, kita lihat AC lah ya, AC setengah PK, itu kan banyak nih kita lihat di Iya, toko-toko, berapa sih AC 300 watt? gas Jadi watt lebih ya. kecil dari AC yang kita pasang di rumah. Dan itu 180 watt juga maksimum. Saya nggak pernah lihat sebuah server atau PC kalau power supply 180, dia benar-benar narik 180. Belum pernah sih. Itu Iya, betul. susah banget untuk mencapai segitu biasanya. 180 tuh asumsi saya paling tinggi-tingginya 120 tuh udah tinggi banget. Iya, Dan kalau yang betul komponen sekali. juga hasil di bawah 100 nih harusnya malah nih. Gitu. Nah, eee, ini tetap pasti ada yang tetap terpikir, "Oh oke ini bisa buat dijadiin router, bisa buat dijadiin NAS, bisa jadiin print server, bisa jadi macam-macam," gitu ya. Mungkin mau install aplikasi, ledger apa masih bisa lagi dipasang di situ juga gitu. Tapi pertanyaannya nih buat yang bener-bener gaptek nih ya, bisa jadi kan ada juga yang kayak begitu, saya tidak menghindar siapa-siapa, tapi bisa aja kurang begitu paham untuk belajar lagi.
Nah, kalau misalnya ada yang mau beli ini, terus pengennya ada layanan buat customizing atau instalasi di tempat, buat di setting. Saya maunya ini dipin-dipin. Itu ada nggak sih yang bisa ngelakuin itu, Pak? Ya, jadi kalau bagaimana ya cara dapetin server ini? Nah, itu gampang sekali. Mm-mm. Tinggal buka aja marketplace, entah Mm-mm. itu misalkan contoh aja ya, salah satunya seperti Tokopedia. Ya. Cari aja di situ HPE Flagship Store, itu official store dari kami. Nah, itu bisa langsung diorder dari sana, ada harganya. Kalau mau negosiasi, ya negosiasi juga bisa di situ, tergantung dari tokonya ya. Iya. Jadi tergantung dari tokonya bisa dinegosiasi aja di situ. Nah, Oke. lalu pada saat datang bisa nggak dibantu nih untuk instalasi disettingkan sampai benar-benar sudah siap gitu ya, Heeh. ya Pak De ya. Sudah bisa juga. Jadi di sini Bisa juga juga. kami bekerja sama dengan Netsindo. Nanti Netsindo ya. Netsindo Oke. kontak dan alamat emailnya bisa dilihat di deskripsi ya Iya. mungkin ya nanti Oke. disebutkan Ntar ya. saya Karena taruh di kalau deskripsi ya. kita Saya di sebutkan bawah. kepanjangan nggak hafal Oh. juga. Repot nih. Kita taruh di bawah. Netsindo ya. Oke. Di bawah ya. Oke. Di bawah. Jadi emang ada layanannya berarti ya. Ini menarik sih. Ada. Belinya bisa dari online store, bisa dari e-commerce, Tokopedia bisa. Lucu banget ini Iya, belinya. betul. Server belinya di Tokopedia, lucu juga ya dari e-commerce. Tapi masih tetap ada layanannya untuk bisa instalasi setting-setting di tempat gitu ya. Oke, menarik sekali. Jadi di satu sisi dia server banget, tapi di sisi lain ada aspek-aspek konsumernya juga ya di sini. Ini Betul. menarik ini sebenarnya. Nah, Pak, terakhir nih, Pak. Untuk layanan purna jualnya, kan ini server ya, harusnya ada maintenance gitu ya, garansi segala macam itu gimana sih, Pak? Ya, ini karena bagaimanapun juga ini kan barang server ya. Mm-mm. Bahkan handphone pun aja yang consumer memberikan garansi Iya. sama juga. Jadi di sini juga kami cover dengan garansi itu sampai dengan 5 tahun tergantung dari kebutuhan aja, ada pilihan mau 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Standarnya memang rata-rata di server HP itu 3 tahun Oh, garansinya. 3 tahun, oke. 3 tahun, betul. Dan itu termasuk hard disk. Biasanya kan kalau kayak gini hard disk itu Nggak termasuk termasuk ya. barang consumable ya. Nah, itu pun kami cover. Ya pasti cover ada term and warranty-nya, jangan sampai nih karena ini server ditaruh di meja ketumpahan air. Nah, itu jangan sampai nih. Itu perlu diperhatikan juga ya, teman. Oh, iya. Untuk yang di situ. Nah, namanya juga tadi ya saya sebut juga NAS. Ya, server pasti salah satunya adalah kapasitas harus besar penyimpanan datanya. Nah, di sini walaupun kecil seperti ini dia bisa dipasang sampai 4 hard disk. Ya, kalau dibilang satu hard disk rata-rata sekarang yang paling besar ya sekitar 15 tera ya satu hard disk Ya, kalau kurang seingat lebih, saya. Kali 4 aja bisa dipasang sampai 60 tera ya, itu kalau mau dipakai jadi buat penyimpanan CCTV, kamera itu juga mampu berarti untuk. Iya betul. Jadi CCTV ngerekam terus backupnya di sini gitu ya, bisa dilarin ke sini juga. Iya. Ya, betul. Menarik sekali Pak. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Jadi lebih jelas lagi, teman-teman juga bisa dengar lebih jelas lagi dari HP-nya sendiri. Terima kasih banyak Pak. Dan ini keren sih microservernya. Ya, oke. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Pak. Oke. Sampai ketemu Pak. Sehat selalu. Ya, sehat-sehat selalu Pak. Nah, udah cukup jelas ya harusnya ya, sebuah microserver seperti ini itu ternyata memang banyak banget guna dan fungsinya. Kita bahkan bisa mengkonfigurasikan sendiri fungsi dari server ini. Bahkan OS-nya bisa gratis, ya enggak? Konfigurasinya juga ya kalau kita pinter-pinter sedikit itu juga gratis. Dan masih bisa juga kalau butuh ada layanan untuk mengkonfigurasinya dan deployment di tempat ya. Nah, terlepas dari fungsinya, salah satu tujuan pentingnya jelas adalah keamanan, karena akan kurang bijak ya kalau kita memasrahkan semua data kita di cloud. Selain itu, kestabilan dan kehandalan sebuah mesin yang bisa bekerja 24 jam sehari, 365 hari setahun secara non-stop adalah yang paling penting pada sebuah server tentunya. Dan itu ditawarkan pada server mikro ini.
Tentu saja yang paling menarik lagi adalah tanpa memboroskan daya, karena ya power supply-nya 180 watt, pasti kecil lah dayanya ya. Nah, semoga video kali ini bisa memberi pencerahan pada kalian mengenai fungsi sebuah microserver. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Deddy Irfan, jaga DBTV.